Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah ta'ala kita memohon pertolongan kepadanya, nasta'inu bihi, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan dari Allah, dengan kekuasaan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan serta kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan di antara ibadah tersebut adalah ibadah mempelajari ilmu agama. Jadi mempelajari ilmu agama ini perintah Allah. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi ayat ini sindiran halus dari Allah supaya manusia menjadi orang-orang yang berilmu. Tentu ilmu hanya bisa didapatkan dengan metode belajar. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, kata Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, apakah sama? Ini pertanyaan Bapak Ibu, namun maknanya pengingkaran. Artinya Allah mengatakan tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan ayat ini disebut oleh para ulama adalah anjuran untuk mempelajari ilmu, dan Rasulullah diperintahkan langsung oleh Allah, qul, katakan wahai Muhammad, qur rabbi zidni ilma. Ini dalam Al-Quran ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ucapkan wahai Muhammad, kata Allah, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkan padaku ilmu. Jadi ilmu itu ya diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah supaya Allah tambahkan ilmu kepada Nabi. Beda
antara ilmu Nabi dengan ilmu kita. Kalau ilmu Nabi itu langsung dari Allah, itu namanya ilmu laduni. Jadi kalau ada orang yang mengklaim hari ini memiliki ilmu laduni, berarti ingin menandingi Nabi atau ingin mengaku menjadi Nabi baru. Nggak ada lagi ilmu laduni, itu artinya ilmu yang langsung dari Allah, yang tanpa dipelajari, langsung diwahyukan. Dan ini hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sementara umatnya diterangkan dalam hadis Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa dipelajari, didapatkan dengan dipelajari. Maka kalau dalam konteks bahasa Arab ada kata innama, kan gitu. Ini memberikan makna pembatasan. Ilmu itu dibatasi dengan apa? Bitta'allum. Dengan dipelajari, artinya dapat tidaknya ilmu itu hanya bisa dengan metode belajar. Bahkan orang lah belajar pun tidak paham-paham ya, apalagi tidak belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab dalam ilmu tauhid yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang matannya ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kemudian dijelaskan, diterangkan kembali oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang beliau beri judul dengan kitab Al-Mulakhas, ringkasan penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ra'ah. Pada pembahasan kita yang sebelumnya, sebagaimana yang telah kami konfirmasi kepada panitia, kita telah masuk bab ya. Bab tentang ya bagaimana dalil-dalil, hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah menjaga tauhid dan bagaimana beliau menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu bab yang kemarin. Babu ma jaa fi himayatil Mustafa, bab ma jaa, apa saja, yakni dalil-dalil ya, Al-Quran, hadis ya, yang menunjukkan bagaimana Nabi menjaga tauhid, menjaga sisi tauhid, maksudnya menjaga tauhid, dan bagaimana beliau menutup seluruh wasaddihi, dan beliau menutup seluruh tariqin, jalan, sarana yuwassilu ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini luar biasanya Nabi. Jadi Nabi tidak hanya melarang syirik, Pak. Beliau juga melarang seluruh perkara yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan kesyirikan. Ini pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala al-musannifu rahimahullah, wa an Ali ibn al-Husaini annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali ibn al-Husain, dari Ali anaknya Al-Husain. Al-Husain cucunya Nabi, berarti ini cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a, bahwasanya dia telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yaji'u ila furjatin, dia datang ke salah satu celah atau lubang, kanat inda qabrin Nabi, yang berada di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, lantas kemudian laki-laki ini masuk ke dalam celah itu, Pak. Fayad'u, dan berdoa. Karena dia menganggap berdoa di sisi kubur Nabi itu mustajab. Fanahahu, lantas nampak oleh Ali bin Al-Husain ini, anak Al-Husain, anak cucu Nabi ini nampak. Fanahahu, dilarang oleh cicitnya Nabi. Wa qala, namun dia melarang tidak sembarang melarang, Pak. Ya, karena ulama salaf dahulu mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi, melarang dengan ilmu. Apa kata cicit Nabi ini radhiyallahu anhu ini, rahimahullah ini? Wa qala, dan dia berkata, ala uhadditsukum hadisan,
Maukah engkau aku sampaikan sebuah hadis? Sami'tuhu min abi, yang telah aku dengar dari ayahku yaitu Al-Husain, an jaddi, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, ar-Rasulillah, dari buyutku yaitu dari Rasulullah. Jadi hadis ini Pak, hadis Ahlul Bait ini. Semua perawinya Ahlul Bait. Qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang selalu dikunjungi, dijadikan tempat perayaan. Wala buyutakum kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian umpama kuburan yang tidak ada sholat sunat di dalamnya, tidak ada baca Quran. Fa inna taslimakum yablughuni, sesungguhnya salam yang kalian ucapkan, doa keselamatan yang kalian ucapkan, assalamu alayka, gitu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ainama au haitsu kuntum, itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada, baik langsung ketika berziarah maupun di dalam rumah-rumah kalian. Kalau kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kan itu Pak ya, bacaan dalam tasyahud itu ya, itu sampai Pak, itu sampai kepada Nabi, Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Jadi tidak mesti di kuburan Nabi, namun ya ketika kita umroh, ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, maka boleh, sunnah hukumnya, karena ziarah kubur itu pada dasarnya boleh, sunnah gitu ya, dianjurkan kita untuk menziarahi kubur Nabi. Artinya ya tidak mesti kita salam mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, itu tidak hanya harus atau tidak mesti harus di depan kuburan Nabi ini. Dimanapun kita mengucapkan itu, walaupun kita jauh ya di Asia Tenggara ini, kuburan Nabi di Madinah gitu ya, di Timur Tengah ya, di Saudi Arabia, jauh sekali jaraknya sampai juga Pak. Karena bagi Allah tidak ada yang jauh, dekat itulah kalau Allah menghendaki. Rawahu fil Mukhtarah, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah kitab, yakni Syekh Shalih Al Fauzan, tentang hadis yang mulia ini. Jadi dari hadis ini Pak, secara zahir daripada hadis ini kita ambil sebuah pelajaran penting dalam manhaj. Manhaj itu metode Pak, metode bagaimana ulama salaf. Karena Ali ibnul Husain ini, Ali bin Al-Husain ini, cicitnya Nabi ini hidup di masa tabi'in. Jadi beliau ini termasuk ulama salaf. Jadi bagaimana metode mereka? Lihat, ulama salaf itu ketika melarang Pak, tidak berdasarkan opininya pribadi, tidak berdasar pendapatnya, namun dia melarang karena ada ilmu dari Nabi, ada hadis, maka dia menghafal sanad-sanad dan matannya. Nah, kalau kita sekarang sulit mungkin menghafal sanadnya, minimal kita ketika menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan agama ini, kita menghafal matannya. Kalau tidak hafal, minimal kita memahami makna secara terjemah itu minimal betul. Tidak boleh kita bilang kata Ustadz nggak boleh gitu, itu taklid. Kata Rasulullah berdasarkan penyampaian Ustadz boleh itu. Karena banyak orang sekarang kata Ustadz saya nggak boleh gitu-gitu ya. Itu hizbi Pak. Jadi kalau seandainya orang mendewakan person, baik itu syekh, kiai, tanpa mengetahui dalil dari Nabi SAW dan menganggap seluruh yang disampaikan oleh person itu itulah kebenaran, dia bangun kebenaran itu, perkataan syekh, ustadz atau tuan guru atau kiai atau siapapun, dia bangun perkataannya itu, dia bangun di atas perkataan itu loyalitas, al-wala, dan permusuhan atau al-bara. Nah, tanpa dia tahu Pak, tanpa dia bertanya apa dalilnya Ustaz gitu. Karena ada sebagian, mohon maaf ya, sebagian teman-teman kita yang juga mengklaim sebagai pengikut manhaj salaf ya. Di antara mereka itu Pak, taklidnya luar biasa. Kalau kata Ustadz saya roja itu sururi gitu. Saya pernah dialog Pak, sururi itu apa? Nggak paham dia.
Itu pokoknya kata ustaz saya, itulah yang hizbi. Kata ustaz saya sama ustaz apa itu jangan, nggak boleh kita. Ya, apa dalil ustaz antum? Nggak tahu. Ini yang bahaya dia. Ini bukan manhaj salaf itu. Walaupun orangnya mengaku salafi, ya. Karena lihat salaf itu nggak seperti itu. Dia berdalil, dia dengan dalil. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu kita berhati pada zaman sekarang banyak sekali ya orang-orang yang ingin memecah belah sunnah itu dengan taklid buta kepada ustadz tertentu. Kita boleh taklid tapi hanya kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kepada pendapat. Ya. Kalau pendapat itu kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli. Semua orang itu boleh diambil dan ditolak pendapatnya. Kalau pendapatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dalil, ambil. Kalau pendapatnya itu pandangan pribadinya, opini dia saja, jangan, Pak ya. Tapi kalau ada dia hujjah, ada dia dalil, ya, baru kita ambil. Illa qaulu Rasulillah, kecuali perkataan Nabi itu wajib kita pegang dan kita jadikan hujjah dalam beragama. Tapi kalau pendapat tidak ada. Pendapat itu sifatnya relatif, ya. Nah, kalau pendapat itu baik, berarti ada dalilnya baik berarti. Tapi kalau pendapat itu menyimpang, ya, siapapun dia, hatta dia seorang imam, kalau seandainya pendapatnya menyimpang, menyelisih hadis, ada ulama menghalalkan musik, ya ada memang. Walaupun dia seorang ulama alim, namun ternyata menyelisih hadis, ya, maka mau maaf, kita sayang dengan ulama itu, kita cinta kepada ulama itu, namun hadis, ya, sunnah Nabi lebih kita cintai daripadanya. Inilah manhaj, ya, metode kita dalam beragama. Sehingga nggak ada taklid buta, Pak. Maka nggak ada guru itu, masya Allah, tuan guru, ya, dialah yang orang-orang hebat, disuruh minum air kakinya. Bahkan sekarang lagi viral, dia mau ngasih karomah, Pak, sama muridnya dengan cara dilecehkan, dicabuli. Na'udzubillah, itu nggak ada. Agama Islam seperti itu jauh, Pak ya. Karena agama Islam ini, Pak, menyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Boleh kita belajar dengan ulama, wajib, ya. Namun kita belajar dengan ulama itu adalah dalilnya. Apa argumentasi ulama tersebut? Bukan pendapat pribadi ulama yang kita pakai, enggak. Namun apa alasannya? Ulama melarang A. Kita tanya, apa alasannya, Ustaz? Dalilnya apa, Ustaz? Iya. Karena ada orang sekarang, Pak, jangan kita tanya-tanya dalil. Jangankan masalah agama, masalah dunia saja dalam ilmu, ya, perkuliahan itu, Pak, gak macam-macam, kita harus ada referensi. Kalau kita presentasi gitu, ya, kita ada buat makalah, ya kan, harus ada referensinya. Nggak pendapat kita aja, ada pakarnya, ada ahlinya, ada datanya, ada penelitiannya, ada daftar pustakanya, lengkap. Itu ilmu dunia. Ilmu agama lebih ilmiah daripada itu, harus ada referensi, dan referensi kita adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dan qiyas dalam perkara yang kasuitas, yang ada kasusnya yang tidak ada di masa Nabi. Contoh sekarang ada masalah hukum bayi tabung, nah, itu ya diberlakukan ilmu analogi atau qiyas. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk kepada syarah hadis yang mulia ini. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, tarjamatu Ali bin al-Husain, biografi dari perawi hadis ini. Siapa dia? Ali bin al-Husain. Siapa nama lengkapnya? Wa Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-ma'ruf bi Zainil Abidin, afdalut tabi'ina, mata sanata 93 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biografinya, nama daripada perawi hadis ini, cicit Nabi ini, namanya ada Ali. Ali bin Al-Husain. Al-Husain ini cucu Nabi, Pak. Anaknya Ali bin Abi Talib. Jadi anak Ali bin Abi Talib itu diantaranya Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi Ali ini anaknya Al-Husain. Dan Ali ini,
lebih dikenal dengan nama al-ma'ruf, yang dikenal dengan nama Zainul Abidin. Jadi di masanya beliau ini dipanggil dengan nama Zainul Abidin. Afdalut tabi'in, beliau adalah salah seorang tabi'in yang utama, yang mulia. Mata sanata, yang telah meninggal pada tahun salasin wa tis'ina hijriyah, pada tahun 93 hijriyah. Jadi 93 tahun ya setelah hijrah Nabi. Karena penanggalan bulan hijrah itu Pak dihitung 1 hijriah itu setelah Nabi hijrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seperti itu ya cara penanggalan bulan hijriah. Berarti beliau ini meninggal ya 93 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang menarik kalau kita baca buku-buku sejarah Islam ya, seperti kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ya, ketika menceritakan tentang Al-Imam Zainul Abidin ini. Jadi Imam Zainul Abidin ini adalah seorang ulama dan juga ahlul bait serta zuhad. Zuhad itu orang yang zuhud gitu ya, zahid ya. Bentuk mubalaghahnya zuhad ya. Orang yang banyak zuhudnya. Dan beliau ini dikenal ya dengan seseorang yang paling banyak bersedekah, namun tidak ada yang tahu kecuali matinya ketika meninggalnya. Jadi pada suatu ketika ini dituliskan dalam kitab-kitab sejarah Islam Pak ya, meninggallah cicit Nabi ini, Imam Zainul Abidin ini. Dan ketika meninggal itu Pak, ternyata ya di pundaknya itu ada bekas hitam seperti bekas orang yang suka memikul ya benda berat lah gitu ya. Lantas bertepatan dengan meninggal beliau itu pula, orang-orang fakir miskin mengeluhkan tidak ada lagi laki-laki misterius yang setiap malam datang mengantar sembako gitu ya, mengantar gandum, kurma gitu. Setelah meninggal beliau ini nggak ada lagi yang datang. Padahal setiap malam dia datang terus ya, seseorang yang tidak diketahui identitasnya ngasih bantuan, Pak. Diusut ternyata orang menduga pelakunya adalah ya sahabat apa tabi'in ini, Al-Imam Zainul Abidin ini. Ini menunjukkan bagaimana ya keikhlasan beliau di dalam beribadah, terutama di dalam menyampaikan ya sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. Dalam hadis ini Imam Zainul Abidin ini atau Ali bin Al-Husain ini melihat seorang laki-laki yang datang atau yang masuk ke celah yang ada di dekat kubur Nabi atau lubang. Furjatun ay futhatun fil jidar, lubang gitu yang ada pada dinding. Jadi dindingnya itu agak berlubang gitu Pak, yang bisa dimasuki manusia. Jadi dia melihat ada seorang laki-laki masuk ke lubang itu. Kemudian apa? Laki-laki itu berdoa. Berdoanya kepada Allah. Namun ada keyakinan dalam hati laki-laki itu kalau berdoa di samping kuburan Nabi itu mustajab. Sebagaimana sebagian kaum muslimin ada yang meyakini keyakinan seperti itu Pak. Kalau kita berdoa di samping kuburan wali, kuburan keramat, itu doanya akan lebih dikabulkan oleh Allah. Maka telah diluruskan oleh hadis ini. Nggak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi di masa beliau, di masa tabi'in ini, dan dicegah oleh cicitnya Nabi berdasarkan hadis Pak, bukan berdasarkan pendapat pribadi beliau, enggak. Berdasarkan hadis yang telah beliau dengar, yang telah beliau dapatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi melarang hal yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang mulia ini
Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah itu kata pensyarah kitab ini, Al-Mukhtaratu, Mukhtarah itu adalah ismu kitabin, adalah nama sebuah kitab, yashtamilu 'ala al-ahaditsil jiyad, yang mengandung hadis-hadis yang baik, artinya sanadnya kuat ya, bagus, sanadnya sahih gitu ya. Yashtamilu 'ala al-ahaditsil jiyadi az-zaidati 'ala sahihain, yang mana tidak terdapat dalam sahihain namun merupakan tambahan hadis sahih sebagai tambahan untuk hadis sahih Bukhari dan Muslim. Li muallifi, yang ditulis oleh penulisnya Diyauddin. Ya, ini nama penulis kitab Al-Mukhtarah ini adalah Al-Imam Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid ya, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali, adalah seorang yang berasal dari Baitul Maqdis, orang Palestina penulis buku ini, Pak. Ya, ulama dari Palestina. Dari Al-Maqdisi itu kan nisbat kepada Baitul Maqdis. Al-Hanbali, dan juga seorang ulama yang bermazhab Hanbali rahimahullah. Dan buku ini banyak Pak, di PDF pun bisa kita download ini. Ya, dalam bahasa Arab ya. Kemudian masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita masuk kepada korelasi hadis ini. Apa kaitan hadis ini dengan babnya yang kita bahas ini? Bab tentang apa, Akhi Faris? Nah, harus konsentrasi ya. Bab kita ini bab tentang apa ini? Iya, boleh lihat buku nggak apa-apa? Iya. Bab tentang, ya Bang, boleh dibantu? Iya. Menjaga ya. Iya, menjaga tauhid. Iya, dan beliau menutup seluruh celah, seluruh jalan yang bisa mengantarkan ke dalam kesyirikan. Itu bab yang kita bahas, Pak. Jadi bab yang kita bahas ini, Pak, dalil-dalil dari Nabi, Al-Quran, Sunnah, yang menjelaskan bagaimana usaha Nabi menjaga tauhid dan bagaimana Nabi menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Luar biasa betul Nabi kan gitu ya. Upaya beliau untuk supaya umatnya tetap bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Apa korelasi hadis ini gitu ya? Apa kaitan hadis ini dengan bab? Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fihi an-nahya an qasdi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'ai indahu. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat larangan bagi orang yang bertujuan ke kuburan Nabi untuk berdoa di sisi kubur Nabi, di dekat kubur Nabi. Jadi hadis ini, Pak, terdapat pelajaran di dalamnya ya, larangan di dalamnya bagi orang yang bertujuan ke kuburan Nabi itu untuk berdoa ya, menganggap doa di samping kuburan Nabi itu mustajab. Tidak ada itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena tujuan kita ke kuburan Nabi itu bukan berdoa, Pak, namun ya mendoakan Rasul itu beda. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah itu kan mendoakan Nabi. Artinya apa assalamu alayka itu? Semoga keselamatan dari Allah atas engkau wahai Muhammad. Yang dilarang itu, Pak, orang menganggap oh, kalau kita berdoa di dekat kuburan Nabi mustajab ini. Doa yang macam-macam ya Allah ini ya. Padahal itu dilarang sendiri oleh Nabi. Ini masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang oleh cicitnya oleh ulama tabi'in, Al-Imam Ali ibn Husain yang dikenal dengan Al-Imam Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala. Fa ghairuhu minal khuburi min babi aula, dan yang selain kuburan Nabi itu tentu lebih utama dilarang. Kalaulah di kuburan Nabi saja kita tidak boleh menganggap berdoa ada spesial di situ. Ya, ada suatu hal yang spesial ketika berdoa dekat kuburan Nabi, itu dilarang oleh Nabi. Dan kuburan selain Nabi tentu lebih dilarang lagi, itu maksudnya. Maka tidak ada alasan ya orang-orang yang pergi ziarah ke kuburan wali itu untuk berdoa. Tidak ada. Doa itu yang mustajab di mana? Di masjid. Di mana lagi? Di depan multazam. Ya, di raudhah, di antara mimbar Nabi dan kamar Nabi,
di Masjid Nabawi itu ada tempat-tempat yang memang mustajab. Kemudian di depan Ka'bah, kemudian ketika meminum air Zam-Zam, ada dalilnya. Sementara di kuburan Nabi berdoa itu tidak ada, malah dilarang. Kenapa? Karena ini akan membuat atau menyebabkan seseorang itu tergantung hatinya kepada Nabi, dan dikhawatirkan nanti lambat laun dia menyangka yang mengabulkan doa itu adalah Nabi, sehingga dia menyeru Nabi, meminta kepada Nabi, sehingga jatuhlah dia ke dalam perbuatan kesyirikan, sehingga dilarang oleh Nabi. Sebab ini Pak, sarana ini, karena Nabi itu melakukan tindakan preventif, pencegahan. Jadi sebelum umatnya jatuh ke dalam syirik, seluruh perkara-perkara yang berpotensi membuat orang jatuh ke dalam syirik itu sudah dicegah oleh Nabi. Termasuk itu Pak, menganggap berdoa di sisi kuburan Nabi itu spesial. Itu akan mengantarkan kepada apa? Pengkultusan kubur, dan itu bentuk kesyirikan dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, li'anna dzalika naw'un min ittikhadhi 'idana. Karena orang yang menganggap bahwasanya berdoa di sisi kuburan Nabi itu Pak mustajab, maka mereka akan berulang-ulang ntar, ya kan? Akan mereka jadikan itu id itu Pak sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, yang mereka selalu lakukan. Sementara Nabi dalam hadis-hadisnya seperti hadis yang sebelumnya, apa kata Rasulullah? La taj'alu qabri idan, janganlah engkau jadikan wahai sahabatku, wahai umatku, kuburanku itu sebagai id. Id itu ya sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang terus dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu. Seperti mohon maaf ya Pak, kalau di orang Pariaman Pak ya. Nah, kalau orang Pariaman biasanya di bulan Safar itu ya mereka sengaja ziarah, tawassulan, tabarrukan ke kuburan siapa? Ya Syekh Burhanuddin di Ulaan namanya. Ini syirik. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah jaga tauhid kita, ya Allah jauhkan kita dari seluruh bentuk kesyirikan. Karena mengagungkan kuburan Pak. Nah dalam Islam itu tidak boleh kita mengagungkan kuburan, menganggap dia keramat, menganggap dia spesial dari kuburan yang lain. Apalagi yang lebih parahnya, menganggap boleh menjadikan kuburan itu sebagai perantara dalam berdoa atau tawassul, wasilah perantara. Dan ini adalah sebab yang akan mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa wasilatun ila syirki. Maka Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, dan ini adalah wasilah, perantara, sarana gitu ya, yang akan mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk kepada faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Qala asy-syari'u hafizahullah ma yustafadu minal hadis. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al-ula, faedah yang pertama, an-nahyu 'anid du'ai inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhid. An-nahyu 'anid du'a, larangan dari berdoa inda qabrin Nabi, di sisi atau di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, himayatan, dalam rangka untuk menjaga tauhid, dalam rangka untuk menjaga penjagaan terhadap tauhid. Ya, karena kalau seandainya tidak dijaga Pak, udah luar biasa. Ada orang yang musab-musab, itu namanya al-mashu, ya tamassah namanya, ngalap berkah. Ada seorang ulama sufi ya, Al-Imam Al-Ghazali ya, walaupun beliau ya penulis kitab Ihya Ulumuddin, itu kitab tasawuf ya, namun beliau sangat tegas. Bahkan beliau mengatakan orang yang mengusap-ngusap kuburan Nabi ini, ya ini menyerupai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Beliau ingkari. Beda dengan orang tarikat hari ini ya. Mereka lebih doyan, lebih senang ya ngalap berkah
bahkan di kuburan selain Nabi, yang mana levelnya di bawah Nabi dari segi keutamaan dan ketakwaan. Karena kita sepakat, manusia yang paling bertakwa itu, yang paling kuat imannya itu siapa? Nabi. Ya, para wali di bawah beliau. Nabi saja nggak boleh kita ngalap berkah, tabarruk dengan kuburannya, diusap-usap nisannya. Bahkan saya pernah lihat itu Pak, ditaring di Hadramaut itu diciumnya Pak. Subhanallah ya. Kemudian doa dia di situ nangis-nangis gitu ya. Seolah-olah memang mustajab doa di situ, ya Allah. Padahal kita diperintahkan ziarah kubur itu bukan untuk nangis-nangis Pak ya. Kalau nangis niat mati boleh, artinya nangis minta gitu ya. Iya, minta di situ karena menganggap itu tempat mustajab. Nauzubillahi min dzalik. Yang lebih parah Pak, merangkak ada juga Pak. Iya, merangkak dia menuju ke kuburan. Ada videonya ada dia. Subhanallah. Nauzubillahi min dzalik. Luar biasa Pak. Karena memang kuburan itu telah diagungkan. Ya. Ke masjid aja nggak pernah merangkak deh gitu ya. Padahal masjid ini lebih afdol dalam berdoa ketimbang kuburan. Ke Ka'bah aja nggak ada dia merangkak-rangkak gitu kan. Artinya nggak dibenarkan, itu hulu ya, melampaui batas. Makanya ya Rasul mengingatkan kepada kita, iyyakum wal ghulu, ini disebutkan dalam hadis sahih At-Tirmidzi. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam beragama. Ya, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka hulu dalam beragama. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-saniyah, pelajaran yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkari wa ta'limil jahili. Disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran. Dalam hadis ini Pak, ulama tabi'in Ali Ibnul Husain atau Zainul Abidin ya, ketika melihat ada laki-laki yang melakukan ya kebid'ahan itu di samping kuburan Nabi, ditegurnya, namun dengan cara hikmah, tidak negur gitu ya, tapi dia pakai ilmu. Itulah yang hikmah itu. Hikmah itu Pak, sesuatu yang dihiasi dengan ilmu, itu hikmah ya. Secara bahasa hikmah itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Tentu hikmah itu yang sesuai dengan tempat itu dengan ilmu. Begitulah sahabat, mereka melarang, mereka ingkarul mungkar dengan ilmu, bukan dengan otot. Kalau orang sekarang ya dengan marah-marah. Kalau sahabat enggak ya, santai aja ya, yang penting disampaikan dalilnya ya. Kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksakan juga, karena yang dengan tangan itu pencegahan kemungkaran, yang bisa dengan power, dengan kekuatan, dengan tangan, ini hanya haknya siapa Pak? Orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan, power, wewenang itu pemerintah. Tapi kalau kita ingkar mungkarnya dengan mulut aja, dengan cara yang baik, dengan menyampaikan hadis, Al-Quran, ilmu, dengan cara yang bijak, sana seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya. Jadi kita azan dulu, nanti setelah azan kita sambung sedikit ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
La haula wala la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allah. La ilaha. Bismillah, kita lanjutkan sedikit. Kemudian wa ta'limil jahil, disyariatkan juga kita mengajarkan orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tahu ya dia memiliki kewajiban untuk mengajari yang tidak tahu. Dan yang tidak tahu harus belajar sehingga menghilangkan ketidaktahuannya. Sehingga di antara adab menuntut ilmu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, dalam buku beliau judulnya Kitabul Ilmi, buku tentang pembahasan tentang ilmu kan gitu. Di antara niat orang menuntut ilmu itu kata beliau, yang pertama ikhlas, itu tentu wajib ya, rukun dalam untuk ilmu itu, ikhlas. Kemudian yang kedua, dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan an nafsihi, dari dirinya, wa an ghairihi, dan dari orang lain. Maksudnya apa? Setelah dia tidak bodoh lagi, setelah dia tidak tahu lagi, maka berkewajiban dia ngasih tahu orang yang tidak tahu, terutama orang yang terdekat, istrinya, anaknya, keluarganya kan gitu, tetangganya, temannya, karib kerabatnya gitu. Karena orang yang mengajarkan kebaikan ini pahalanya double, Pak. Yang pertama pahala dia mengajarkan ilmu itu, kemudian pahala yang kedua kalau diamalkan oleh orang yang diajarkan ya, maka dia akan mendapat transfer pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Contoh sekarang dia menyampaikan tentang tauhid, tentang hadis tentang tauhid, sehingga orang itu paham ya, sehingga dia berusaha untuk menjaga dirinya dari syirik lantaran pengajaran yang kita sampaikan, hadis-hadis yang kita sampaikan,
melahirkan rasa takut dalam hatinya terhadap kesyirikan itu, selama dia takut kepada syirik dari apa yang kita sampaikan, dapat pahala kita. Nah, disinilah keutamaannya. Ia mengajarkan ilmu agama. Bahkan jangankan masalah tauhid, itu kan nomor satu Pak dalam kehidupan agama itu tauhid. Iqra saja huruf hijaiyah, alifun ba ta unsa misalnya, atau alif ba ta sa gitu ya. Kita ajarkan ke anak-anak Pak, masya Allah. Maka kita dapat pahala mengajarkannya, dan anak itu ketika dia faham, pandai, bisa dia mengucapkan huruf hijaiyah itu sesuai dengan makharijul huruf, dengan sifatul hurufnya, dengan kaidah tahsin yang benar, lantaran kita dapat kita dua pahala juga. Dan kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Itu hanya huruf Pak ya, huruf itu. Atau hanya cara membaca Al-Qur'an, apalagi mengajarkan isi, makna, kandungan dari Al-Qur'an itu. Tentu pahalanya jauh lebih banyak. Disinilah ya keutamaan dari belajar ilmu agama itu. Maka rugi kita Pak ya, hari-hari kita dalam satu hari 24 jam. Ya, 24 jam sehari semalam. Masa tidak ada 1 jam untuk belajar ilmu agama ya? 23 jamnya untuk dunia semuanya. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di sisi Allah? Ditanya Allah tentang usia kita. Karena disebutkan dalam hadis supaya tidak akan bergeser kaki kita kelak di sisi Allah di hari kiamat itu, sampai ditanya oleh Allah tentang umur kita. Umur Bapak untuk apa Bapak? Gitu. Untuk ke kebun ya Allah, nah, ya rugi Bapak ya. Nah, tapi kalau kita luangkan umur kita untuk menuntut ilmu agama, dengannya kita bisa mengamalkan agama ini, insya Allah kita punya jawaban di sisi Allah. Nggak harus mesti jadi ustaz, jadi ulama, jadi kedah. Kita nuntut ilmu agama untuk pribadi kita dulu, untuk bisa kita tahu apa yang Allah wajibkan atas kita itu, apa yang disuruh Allah untuk kita tinggalkan, tahu kita yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, gitu kan? Itu tentu dengan belajar ilmu agama. Itu niat kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang ketiga. As-salisah yang ketiga. Al-man'u minas safari li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himayatan litauhid, larangan dari mengkhususkan perjalanan. Jadi kita safar itu ke Madinah itu tok niat kita hanya untuk ziarah kubur Nabi, itu dilarang kalau hanya itu tok niat kita. Namun kalau seandainya niat kita adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, boleh. Karena dalam sebuah hadis, hadisnya sahih, Nabi melarang seseorang itu mengkhususkan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa sekarang kita banyak berdoa ya, lagi diambil, dikuasai oleh Bani kera dan babi. Jadi nenek moyang mereka orang Yahudi itu Pak, saking ingkarnya kepada Allah, pernah Allah kutuk, Allah rubah muka nenek moyang mereka bentuk kera dan babi, karena perangannya lebih daripada kera dan babi mereka. Ya, tidak mempunyai peri kemanusiaan ya. Bahkan mereka pengecut, yang mereka bunuh bukan lawannya yang punya senjata, juga anak kecil Pak, yang mereka bom, wanita, orang yang sipil yang tidak bisa ngapa-ngapain, pengecut mereka itu, bukan jantan. Kalau Nabi itu perang tidak melibatkan rakyat sipil, pergi ke tempat padang pasir yang jauh gitu, ayo Bapak hantamlah kita. Bapak pakai pedang, saya juga kan. Bapak kalau sekarang kan pakai AKM atau pakai senjata, ayo. Ini enggak. Ini orang yang enggak punya apa-apa, anak kecil, bayi yang dibunuh. Na'udzubillah. Sungguh terkutuk makhluk yang seperti itu. Na'udzubillahi. Dan semoga Allah berikan kepada mereka azab yang berat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah lindungi saudara kita, lindungi Masjid Aqsa ya, lambat laun semoga Allah bebaskan dari cengkraman penjajahan orang-orang Yahudi terkutuk tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dalam hadis itu Pak, kita dilarang oleh Nabi, la
la tushaddu rihal illa ila salasati masjid. Jangan dikhususkan perjalanan itu safar kecuali pada 3 masjid. Jadi tidak boleh kita khususkan untuk ziarah kubur, jangan itu dulu. Namun kita niatkan ziarah ke Masjid Nabawi. Kebetulan ya qadarullah di samping Masjid Nabawi dikuburkan Nabi, ya, maka kita sempatkan untuk ziarah. Namun niat kita awalnya bukan untuk ziarah kubur, itu maksudnya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah himayatan litauhid, dalam rangka menjaga tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir nih, pelajaran yang terakhir, ar-rabi'atu, yang keempat, annal gharada asy-syar'iyyah min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaihi faqat. Adapun tujuan yang disyariatkan dari menziarahi kuburan Nabi adalah mengucapkan salam, karena ini adab kuburan, Pak. Mengucapkan salam, assalamu alayka. Jadi kalau kita masuk kuburan Nabi itu, Pak, kita mengucapkan doa. Semoga Allah berikan keselamatan kepada beliau dengan doa assalamu alayka ya Rasulullah. Ya. Nah, kemudian kita baca doa masuk kuburan yang lainnya, assalamu alayka ya Rasulullah, ya, wa nas'alullaha laka wa lanal afiyah wa nahnu insyaallahu bikal lahiqun. Kita memohon kepada Allah supaya beliau diberikan keselamatan, ya kan, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah juga suatu ketika ajal kita datang juga akan menyusul beliau ke alam kubur, kan gitu. Itu kan doa, ya, doa secara umum, doa masuk kubur. Jadi bukan minta-minta ke Nabi, Pak. Kemudian apalagi adab kita ziarah kubur itu dalam rangka untuk mengingat kematian. Karena Nabi mengatakan ziarahilah kuburan, berziarahlah kalian, kata Nabi. Karena berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Bukan untuk minta sama orang ini, kan? Ya kan, bukan untuk minta fulus, kan ada pula sekarang, ya. Fulus, ya. Ya. Minta duit dia. Sama ini, bahkan dibuat salawat fulus, nauzubillah. Nah, ada, ya. Dibuat-buat ada itu, Pak. Masa salawat duit, ya. Kalau kita baca salawat itu insya Allah dapat duit kita. Dikasih duitnya itu yang mulus-mulus, katanya. Iya, ada itu, ya. Nauzubillah, Pak. Pusing kita. Kalau seperti itu dalam agama ini, ya, hancurlah agama ini, Pak, ya. Banyak perkara-perkara baru yang menyesatkan. Wallahu taala alam bisawab, ya. Dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id. Salam yang kita ucapkan kepada Nabi itu, Pak, yablughu, sampai kepada Nabi, minal qarib, baik itu dari dekat, wal ba'id, dan dari jauh. Iya. Kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, baik itu di depan kuburan Nabi atau di tempat kita yang jauh ini, itu sampai, Pak. Ya kan, karena yang menyampaikannya itu Allah. Tidak ada yang jauh bagi Allah. Dekat jauh itu relatif, itu, ya. Bagi Allah tidak ada yang jauh, tidak ada yang juga sama aja. Karena Allah yang menyampaikan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi tidak harus ke kuburan Nabi gitu. Namun karena kita sudah di Madinah, boleh, Pak. Ya, disunahkan kita, ya, untuk ziarah kubur. Bukan karena ziarah kubur itu kita ke Madinah, itu yang harus kita perbaiki. Kita ke Madinah itu jangan niatkan ziarah kubur yang pertama, enggak. Kita niatkan ziarah Masjid Nabawi. Maka setelah itu, karena kuburan Nabi dekat situ, maka kita sempatkan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mungkin ada Bapak-bapak yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, baiklah, Pak, karena mengingat waktu, ya. Iya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.